Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Hidayat dengan NIM 61201232194. Nah, di sini saya membuat video untuk mengerjakan atau menyelesaikan UTS, ulangan akhir semester dengan MK Manajemen Koperasi dan UMKM. Baik, di sini materi yang pertama itu mengenai konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini ada yang namanya fungsi manajemen, fungsi planning atau biasa disebut dengan perencanaan. Nah, fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen dalam setiap komunitas organisasi. Dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada perencanaan tujuan yang telah ditentukan. Nah, planning ini mencakup kegiatan memilih misi dan misi tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Nah, Arifin dan Hadiwe mengatakan bahwa dalam kegiatan planning ada yang namanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya itu yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jangka panjang yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang kedua itu ada yang namanya memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahap tujuan setelah tujuan yang akan dicapai telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksud untuk mencapai perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ngebahas mengenai fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Nah, sehingga dengan demikian secara lebih teknis, fungsi organizing merupakan suatu proses yang dimana fungsi-fungsi operasional manusia dan fasilitas terkoordinasi iklan untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Arifin dan Hadiwe menambahkan bahwa dalam organizing, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai penentuan atau penelitian kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua mengenai pangkas efikasian, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar berjalan secara sistematis. Nah, yang ketiga, pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan keahliannya. Nah, di sini ada yang namanya fungsi actuating atau pelaksanaan. Fungsi actuating menggerakkan menurut Supriyati DKK dipandang sebagai penerapan atau IMPL, implementasi dari rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain, actuating merupakan langkah-langkah perencanaan dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang memiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya kekuatan yang dapat mengupayakan dan menggerakkan yang disebut kepemimpinan atau leadership.
Nah, yang terakhir itu ada yang namanya fungsi controlling atau pengendalian dan pengawasan. Menurut Arifin dan Hadiwe, controlling pengawasan juga disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Nah, dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas yang termasuk cara dan peralatan yang digunakan. Nah, di lapangan sesuai dengan yang direncanakan, Arifin dan Hadiwe menambahkan dalam fungsi controlling pengawasan ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama itu penentuan standar atau tokoh ukur prestasi kerja. Kedua itu mengukur kerja dengan standar yang ada. Yang ketiga, mengendalikan prestasi dengan lain langkahnya yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, pengendalian langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau toko ukur. Nah, di sini yang terakhir itu ada yang namanya jenis manajemen. Yang pertama itu manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen sumber daya manusia atau biasa yang disebut dengan SDM. Nah, yang kelima manajemen operasional, dan yang keenam manajemen strategis. Nah, yang ketujuh manajemen informasi. Baik, mungkin tadi kita sudah membahas mengenai materi yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai materi yang kedua atau materi yang pernah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya di presentasi sebelumnya. Jadi di sini saya cuma merangkum beberapa materi yang saya ambil dari materi yang pernah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Nah, di materi yang kedua ini saya akan membahas mengenai sejarah koperasi. Nah, langsung saja ke materi mengenai latar belakang terbentuknya koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Nah, sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformis sosial di Skotlandia yang perhatian terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk terbentuknya kerja mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Nah, di Indonesia, koperasi pertama kali dipeloporikan pada tahun 1896 oleh Pati R. Aryawarya Atmaja, mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri yang sering terjerat utang dari rentenir. Inisiatif ini mendapatkan dukungan dari De Wolf van Westholt, seorang asisten residen Belanda, yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan koperasi di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah koperasi di Indonesia. Jumlah koperasi Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Konsep koperasi saat dimulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah pada tahun 1896, ketika seorang tokoh bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha di Yogyakarta. Koperasi Serba Usaha didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekedar sebuah organisasi, melainkan sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, mengenai kebijakan pemerintah dan regulasi koperasi.
Kebijakan pemerintah terhadap koperasi telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan situasi politik dan ekonomi yang berkembang. Beberapa tonggak penting dalam regulasi koperasi di Indonesia antara lain yang pertama itu mengenai UU 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi. Nah, yang kedua itu mengenai UU 14 tahun 1965 tentang perkoperasian. Nah, yang ketiga itu mengenai UU 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Nah, yang keempat mengenai UU 25 tentang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, yang kelima itu UU 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan oleh MK tahun 2014. Nah, selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan koperasi, seperti penyediaan dana reguler, peningkatan kapasitas SDM koperasi, fasilitas akses pasar, dan penguatan kelembagaan koperasi. Kesimpulan mengenai koperasi. Jadi, koperasi ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Berawal dari gagasan Robert Owen di Eropa hingga diperkenalkan di Indonesia oleh Patih R. Arya Warya Atmaja tahun 1896. Koperasi terus berkembang sebagai solusi bagi masyarakat untuk menghadapi masalah ekonomi, terutama dalam menghindari jeratan utang rentenir. Nah, perjalanan koperasi di Indonesia tidak selalu mulus. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, koperasi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pengusaha. Namun, setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai mendapatkan tempat yang lebih jelas dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan diadakannya Kongres Koperasi pada tahun 1947 serta lahirnya berbagai regulasi yang mengatur perekonomian di Indonesia. Saat ini koperasi dihadapi pada berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan modal, dan kurangnya sumber daya manusia. Namun, koperasi yang memenuhi dalam pengolahannya, namun peluang tetap terbuka lebar, terutama dengan kemajuan teknologi digital. Banyak koperasi yang mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan seperti penggunaan aplikasi mobile dan e-commerce. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan pelatihan serta akses modal juga menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan koperasi. Baik, mungkin teman-teman tadi kita sudah membahas mengenai materi yang kedua. Nah, mengenai sejarah koperasi. Nah, materi yang ketiga saya di sini akan membahas mengenai konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Definisi organisasi. Organisasi adalah kelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal persatuan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Nah, di sini kita bahas mengenai organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak
tumbuh koperasi yang baru, yang skala kecil, yang membutuhkan pembimbingan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Struktur organisasi. Nah, yang pertama itu rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan minimal sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus, dan mengesahkan laporan keuangan. Nah, yang kedua itu pengurus. Pengurus terdiri dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas mereka termasuk menyusun rencana kerja dan laporan keuangan. Nah, yang ketiga, badan pengawas. Badan pengawas atau tugas badan pengawas adalah untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik teman-teman, mungkin tadi kita sudah membahas yang namanya materi yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi yang keempat. Mengenai materinya itu konsep dasar UMKM. Nah, baik, kita akan bahas mengenai dasar hukum UMKM. Nah, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut. Jadi, UMKM mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91 ditentukan pada pasal-pasal ini menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari kartu tanda penduduk atau KTP dan RT. Agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh nomor induk berusaha NIB. Dari izin usaha elektronik, NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti sertifikat produk halal standar nasional Indonesia (SNI). Nah, dan perizinan berusaha ketiga melakukan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. 8. Nomor pendaftaran usaha adalah izin utama melakukan izin usaha utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Dasar hukum tahun 2021 peraturan pemerintah ini membahas tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan UU PP 7 2021 tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyediakan layanan perumahan dan dukungan langsung kepada pelaku UMKM secara gratis. Dukungan hukum bagi UMKM diberikan dalam bentuk masukan-masukan hukum, legal advocate, prosedur penyelesaian sengketa, mediasi, dan arbitras. Nah, dan dukungan di luar pengadilan non-litigasi. Peran penting UMKM. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu menggerakkan utama ekonomi nasional. Kedua, meningkatkan aspek kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Keempat, meningkatkan pilar penting di masa krisis. Kelima, mengentaskan kemiskinan. Yang keenam, meratakan tingkat perekonomian. Dan yang ketujuh, sumber daya devisa melalui ekspor. Yang kedelapan, kontribusi terhadap PDB. Kesembilan, pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Dan kesepuluh, menggerakkan ekonomi lokal. Dan ke-11, peran dalam pemberdayaan perempuan. Ke-12, peningkatan daya saing nasional.
Prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu penumbuhan kemandirian. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kelima, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian secara terpadu. Kesimpulan, UMKM memiliki peran penting yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia lapangan kerja, pendorong inovasi, maupun pemerataan ekonomi. Dengan memahami kategori dan ruang lingkup, UMKM diharapkan pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Baik teman-teman, mungkin tadi kita sudah membahas mengenai materi yang keempat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi yang kelima. Materi yang kelima itu karakteristik UMKM di Indonesia. Pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, maupun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, keberagaman UMKM sangat beragam, mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, industri, pengolahan, pertanian, dan jasa. Setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri yang sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Misalnya, UMKM di perkantoran cenderung bergerak di sektor perdagangan dan jasa, sementara UMKM di pedesaan lebih banyak berkecimpungan di sektor pertanian dan kerajinan. Berdasarkan mencerminkan bahwa kebijakan perkembangan UMKM harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik yang ada di masing-masing daerah. Konsep karakteristik UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. Pemahaman tentang karakteristik UMKM sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan strategi yang tepat dalam mendukung pertumbuhan mereka, baik dari segi kebijakan pemerintah, akses keuangan, maupun pelatihan sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik ini, UMKM secara lebih mendalam, seperti pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Nah, karakteristik UMKM yang pertama itu seperti modal terbatas, yang kedua dikelola secara sendiri, yang ketiga jumlah karyawan terbatas, dan yang keempat pasar lokal atau regional, kelima inovasi dan fleksibel, keenam tingkat kepemilikan yang sangat individual atau keluarga, yang ketujuh penggunaan teknologi itu sangat minim. Nah, baik, di sini kesimpulan. UMKM memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dari perusahaan besar
seperti keterbatasan modal, jumlah karyawan yang sedikit, pasar yang lebih lokal, serta fleksibilitas dalam inovasi. Kepemilikan UMKM umumnya bersifat individu atau keluarga, dan masih banyak yang belum memiliki peran sistem pencatatan keuangan yang baik, legalitas usaha, serta akses ke perbankan. Meski memiliki banyak keunggulan seperti daya tahan terhadap krisis ekonomi dan perputaran usaha yang cepat, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi era digital seperti ini. Nah, kendala utama yang dihadapi meliputi literasi digital yang rendah, sulitnya pembiayaan, kendala produksi dalam memenuhi standar, serta regulasi bisnis yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya mendorong digitalisasi UMKM melalui program inkubasi bisnis, pendampingan dan fleksibilitas dalam penggunaan teknologi, dan adopsi teknologi digital yang lebih baik. Nah, UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan. Baik teman-teman, mungkin tadi kita sudah membahas materi yang kelima mengenai karakteristik UMKM. Nah, sekarang kita membahas materi yang keenam atau materi yang terakhir yang akan kita bahas. Nah, materi ini berjudul mengenai kaitan UMKM dan koperasi. Baik, mungkin langsung saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, baik, di sini latar belakang UMKM. Latar belakang usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta koperasi merupakan dua pilar penting dalam membangun struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. UMKM berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada masa krisis. Di sisi lain, koperasi hadir sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar Indonesia kecil dalam aktivitas ekonomi melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Keterkaitan antara UMKM koperasi menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi dapat menjadi instrumen yang memperkuat UMKM dalam aspek pembiayaan produksi maupun pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan antara UMKM koperasi sangat kuat dan saling mendukung. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal. Nah, selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekankan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pemasaran, koperasi konsumen dapat menjadi jaringan distribusi bagi produk-produk UMKM, membantu memperluas dan memperbesar dan meningkatkan daya saing produksi produk lokal. Koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial kepada pelaku UMKM sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Dengan demikian, sinergi UMKM dan koperasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara kuantitatif, tetapi juga secara kuantitatif melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan.
Hubungan ini mampu menciptakan peralatan ekonomi, mengurangi ketertimbangan sosial, serta memperkuat kependidikan ekonomi nasional dalam menciptakan tantangan global. Nah, baik, kesimpulannya itu UMKM dan koperasi adalah dua entitas penting dalam membangun struktur ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif. Untuk UMKM memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara koperasi memberikan dukungan strategis melalui pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran perkembangan kedua. Kedua sektor ini menunjukkan kompetensi bagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti akses modal, kemampuan manajerial, dan adaptasi terhadap teknologi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya upaya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat bagi UMKM dan koperasi ke depannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang saya bisa bahas terkait dari materi pertama sampai materi ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.